Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luput dari kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Tidak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada junjungan kita Rasul akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan sebagai seorang muttaqin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Maka mari senantiasa kita memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita. Semoga Allah SWT memberikan akhir yang terbaik bagi kita semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menceritakan kisah tentang 3 orang. Ada 3 orang sahabat dalam perjalanan dan mereka kehujanan. Akhirnya mereka berteduh di dalam sebuah gua. Dengan takdir Allah, pintu gua tiba-tiba tertutup oleh sebongkah batu besar. Maka dalam keadaan terperangkap dalam gua tersebut, masing-masing dari 3 orang sahabat ini memohon kepada Allah SWT dengan menyebut amal solehnya masing-masing. Maka kemudian dari doa yang diucapkan, tampaknya ada 1 orang yang dalam kehidupannya itu berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Dan dengan perantaraan bakti kepada orang tuanya, orang tersebut berdoa kepada Allah meminta supaya pintu gua dibukakan. Maka terbukalah sedikit. Lalu orang kedua menceritakan tentang kebaikannya untuk menghindar dari perbuatan zina. Dia berdoa kepada Allah dengan bukti amal baik yang dilakukan supaya dibukakan pintu gua. Kembali terbuka sedikit lagi. Dan orang yang ketiga pernah memiliki seorang karyawan, lalu karyawannya ini dia pecat gitu ya. Tapi sebenarnya masih ada hak karyawan tersebut yang belum disampaikan. Nah, tapi dengan kebaikan hatinya, dia gunakan hak karyawan itu untuk modal usaha dan berlipat. Kemudian pada saat karyawannya tersebut datang kembali menuntut haknya, maka dikembalikan hak karyawan tersebut bersama hasil usaha yang dia dapatkan. Maka
Dengan kebaikan tersebut dia berdoa kepada Allah SWT supaya dibukakan pintu gua dan terbukalah kembali pintu tersebut dan mereka bertiga bisa keluar dari dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menyebutkan bagaimana amal kebajikan itu bisa menjadi perantara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa musim pandemi Covid seperti saat ini, di mana sudah lebih dari 100 juta orang yang terjangkit di seluruh dunia. Di Indonesia sudah lebih dari 1.100.000 ya, 1,1 juta. Dan kita di Indonesia kelihatannya berada pada puncak ini. Pada puncak kasus. Mudah-mudahan segera turun. Di dunia kelihatan sudah mulai turun, tapi Indonesia kita masih berada di puncak. Sudah lebih dari 30.000 orang yang wafat karena musibah ini. Maka di masa-masa seperti ini sangat penting bagi kita untuk memiliki kebaikan yang sangat banyak agar Allah SWT menghindarkan kita dari bala bencana. Kita penting untuk menunjukkan kesetiakawanan kita. Kita penting untuk melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah kepada kita. Supaya menjaga jarak, supaya menghindari kerumunan, senantiasa mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi masari'us su' wa sadaqus sirri tudfi'u ghadabal ghab." Perbuatan-perbuatan yang baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan menghindarkan kita dari siksa Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan tidak harus banyak. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqun nara walau bisikil tamar." Artinya, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Jadi saat ini kita bisa sedekah sembako, sedekah masker, sedekah hand sanitizer, disinfektan, ya bisa kita berikan, ditaruh di masjid-masjid atau di tempat-tempat umum, atau bahkan nasi bungkus yang kita bagikan kepada supir-supir ojek gitu ya, atau bisa juga berupa tenaga, pikiran, ya sumbangsih kita untuk berusaha menghindarkan dari pandemi ini. Apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi mereka yang telah terkena COVID, ya, mereka tetangga-tetangga kita yang mungkin terjangkit, maka kita segera harus menolong. Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalakum bizzakah wadawu maradakum bis-shadaqat." Lindungi harta kalian dengan zakat dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Penting sekali bagi kita untuk meyakini bahwa sedekah yang kita lakukan itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, bahkan bisa bertambah karena keberkahan yang ada dalam harta kita. Mana qasat shadaqatan mimmal, kata Rasulullah, harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebulir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian pada tiap-tiap tangkai
tumbuh 100 biji. Jadi totalnya 1 menjadi 700. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Demikianlah dalam khutbah singkat ini khatib ingin berpesan kepada jamaah sekalian agar menambah amal kebajikan sebagai cadangan pundi-pundi amal kita. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan itu bisa menolak bencana dari kita, dari Indonesia atau bahkan dari dunia, insyaallah. Dan dengan perantaraan amal itu juga mudah-mudahan Allah SWT tetap menjaga kita, keluarga kita dan teman-teman kita semua agar senantiasa tetap sehat, ya, bisa melalui masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim fattaquhu wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifah was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.